Lawannya gua sama Ridwan Kamil berdua aja pasti menang gua. Gua jadi wagubnya. Gak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Teman-teman semua, wartawan bertanya kepada Bang Sahroni mengenai Pilgub DKI. Di sini sepertinya Bang Sahroni yakin betul jika dirinya maju pasti akan menang. Nah, di sini akhirnya wartawan mengatakan jika dipasangkan dengan Pak Anies, mau nggak jadi wakil Pak Anies. Beliau mengatakan, oh sorry, nggak mau. Wih, keren sekali ya. Teman-teman semua, elektabilitas Pak Anies itu sangat tinggi sekali ya. Jadi tidak mungkin jika Bang Sahroni maju dari partai Nasdem gitu ya, terus Pak Anies juga maju dari partai yang lain, diadukan, pasti Pak Anies lah pemenangnya. Nah teman-teman semua, apakah nanti Nasdem juga akan mengusung Pak Anies atau justru mempunyai jagoan yang baru? Karena PKS juga sepertinya akan mempunyai jagoan dari PKS sendiri gitu ya, tidak mengusung Pak Anies Baswedan. Tapi tenang teman-teman semua, Pak Anies tetap akan maju karena beliau memang elektabilitasnya masih sangat tinggi sekali, dan survei 70% warga Jakarta itu puas dengan kepemimpinan Pak Anies Baswedan. Jadi memang Pak Anies masih diinginkan oleh rakyat Jakarta. Dan kita tahu ya, rakyat Jakarta itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berpendidikan, yang tahu betul siapa sih pemimpin yang pantas dan mampu untuk memimpin Jakarta. Nah teman-teman semua, kita akan dengar ya komentar dari Bang Sahroni dan juga komentar dari para netizen. Oke teman-teman semua, langsung aja kita lihat videonya. Lawannya gua sama Ridwan Kamil berdua aja pasti menang gua. Tapi sebaliknya ya, kalau gua maju di Jawa Barat lawan Ridwan Kamil pasti gua kalah. Tapi kalau di Jakarta, no way. Bang, ada kerugian pakai Nasdem dari DPR? Ya mungkin ruginya nggak ada orang gila kayak gua aja kali. Tapi kalau kaitannya nanti misalnya Bang Sahroni sama Pak Anies nih, misalnya nanti maju sama Pak Anies, itu juga nggak sih? Gua jadi wagubnya. Ya. Gak mau. Oh, udah mulai takabur nih bocah. Pengen rungkat nih partai Nasdem. Emang lu kira masyarakat pilih kader Nasdem karena partainya atau karena lu, Ron? Sorry ya, masyarakat melihat tokohnya bukan partainya. Partai kecipratan untung dari elektabilitas Pak Anies Rashid Baswedan. Lihat aja 2029, Nasdem pengen rungkat. Beda gaya bicara sekarang ya, kalau udah nempel sama calon penguasa. Waktu kampanye bicara keadilan, kesejahteraan, konsisten, perubahan, semangat, berjuang. Kentut lu, Ron. Sorry ya, bahasanya lu gue nih. Karena lu sebagai wakil rakyat ngasih contoh rakyat bahasa lu gue, gak mencerminkan seorang pejabat. Langsung kena tampol ya Bang Sahroni ya. Tapi bener sih apa kata Bang Telor ini ya, dimana memang Nasdem itu kemarin bisa dapat suara banyak juga efek dari mengusung Pak Anies Baswedan, perubahan. Karena memang rakyat yang memilih Pak Anies Baswedan rata-rata juga memilih Nasdem sebagai wakil-wakil kayak DPR dan lain sebagainya ya kan. Maka dari itu Partai Nasdem mendapatkan nilai yang signifikan juga, naik gitu persenanya di Senayan. Kita lanjut lagi videonya. Tenang teman-teman, masih ada PKB ya, walaupun PKS mendukung Sohibul Iman sebagai calon gubernur. Ya belum tentu juga, ini kan masih bacagub ya. Ini masih berproses, maka kita tunggu nanti di Agustus kan baru kelihatan tuh ya. Siapa yang bakal maju, bakal enggak siapa ya. Yang penting Pak Anies sudah pasti maju ya. Dan kita yakin pasti menang teman-teman ya. Jadi tenang aja ya. Yang pilih juga warga Jakarta, bukan ini kan. Mungkin bisa jadi Nasdem masuk, PDIP masuk. Jadi tenang aja teman-teman ya. Kalaupun PKS mau berhadap-hadapan ya, ayo ya. PKS mau berhadap-hadapan dan dengan Pak Anies Baswedan ya monggo ya. Nanti masyarakat yang akan beri penilaian terhadap PKS. Catat itu ya. Kita menangkan Anies Baswedan, yuk satu putaran aja di Jakarta cukup, mantap, jos, Anies menang.
Untung saya bukan pendukung Anies. Oh, kami pun nggak berharap Anda menjadi pendukung Anies. Ya, nggak berharap. Dukung Anies itu pakai hati nurani. Ya, atas bukti-bukti kerja yang dia buat. Nah, bukan milih Anies itu karena sembarang, oh aku suka Asianu, nggak gitu juga. Lihat kinerja, lihat kecerdasannya, kepintaran. Kalau masalah duit, Anies miskin, nggak punya apa-apa, rumah masih ngontrak. Ya kan? Tapi karena kecerdasan beliau, ketenangan, kesabaran, senyum, nggak ada marah. Pernah lihat Anies marah-marah? Nggak kan? Nggak pernah kan? Mimpin Jakarta. Marah pun beliau itu masih dengan cara berpendidikan. Aku lihat tuh marah dia itu waktu memimpin Jakarta. Tapi marahnya itu berpendidikan gitu loh. Memang orang-orang yang berwibawa. Senyum, santun. Diundang ke Oxford University, universitas terbesar di Inggris di sana. Bawa akan acara berpidato. Wah, luar biasa. Bahasa Inggrisnya Anies. Tenang, sabar, mengerti masalah. Diperiksa KPK tenang, nggak ada masalah. Malah ketua KPK yang jadi tersangka. Jadi kami nggak berharap Anda itu menjadi pendukung Anies. Enggak. Kami pendukung Anies support Prabowo yang menjadi presiden nanti. Kita support. Kita kritik ada kesalahannya. Kita puji kinerja-kinerjanya. Itu baru berhati besar. Oke? Salam perubahan Pak Anies. Beberapa hari yang lalu, gue bahas Pilkada DKI Jakarta. Spesifik bahas calon gubernur Pak Anies Baswedan, gue bahas panjang lebar soal PKS ini ya. Dan per hari ini gue dapat berita PKS resmi usung Sohibul Iman sebagai calon gubernur Jakarta. Terus gue coba validasi beritanya di media lain ya sama gitu. PKS memutuskan untuk mengusung kadernya sendiri gitu sebagai calon gubernur, yaitu Pak Sohibul Iman. Menurut kalian gimana guys? Kemarin muncul nama Bu Susi sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat. Itu nama yang besar gitu untuk di Jawa Barat. Nah kan RK awalnya mau masuk Pilkada DKI ya. Bisa jadi, dengan adanya berita tadi, RK dan Golkar itu pengen mengamankan Jawa Barat sehingga chance beliau itu berkontestasi di Jawa Barat itu lebih besar. Nah, poros atau lawan baru yang dimaksud itu bisa aja dari, ya, Pak Sohibul Iman ini. Sebagai pemilik kursi paling banyak di Jakarta, terus pemilik basis massa yang lumayan besar juga di Jakarta, ya PKS tahu sih apa yang dia punya ya. Ini ningkatin value dia. Ini adalah bergaining dia. Menarik. Atau bisa jadi Pak Sohibul Iman itu jadi wakilnya Pak Anies. Menurut teman-teman, apa kemungkinan yang akan terjadi? Coba komen di bawah. Rumor-rumornya juga Pak Ahok bakal maju juga di Pilgub DKI ya. Jadi ini gimana ini? Makanya kita juga belum tahu sih siapa yang sebenarnya akan maju. Makanya kita tunggu di bulan Agustus nanti ya. Tapi yang pasti Pak Anies akan maju dan tentunya pasti akan terpilih. Harus optimis guys. Kita lihat ya pernyataan dari Pak Ahok. Saya jauh lebih siap jadi gubernur sekarang karena udah lewatin sekolah Makobrimob dan saya juga sudah pernah pengalaman 4 tahun melakukan penghematan optimalisasi biaya di Pertamina. Saya selalu percaya pemerintah yang baik itu dijalankan seperti korporat yang memberikan banyak CSR, yang membagikan dividen yang baik kepada pemiliknya. Jadi artinya apa? Saya sekarang jauh lebih pengalaman. Ketika krisis ekonomi, krisis energi apapun, yang dilakukan itu apa? Optimalisasi biaya. Tapi Pak kita siap bermaju di dalam mana kita tahu atau enggak, saya tidak gitu paham soal Sumatera Utara gitu ya. Tuh lihat statement dari Pak Ahok. Ini udah apa ya namanya? Misalnya Bu Megawati menetapkan Pak Ahok untuk maju dia udah positif ini. Pak Ahok sepertinya menginginkan untuk maju lagi di DKI ya kan. Tentunya misalnya beliau maju menjadi gubernur pasti lawan Pak Anies juga gitu. Tinggal kita lihat nanti lawannya siapa lagi kan. Kita tunggu saja pokoknya. Nah teman-teman semua, ini juga ada komentar dari netizen ya mengenai partai-partai yang mengusung kader-kadernya untuk maju menjadi wali kota, gubernur dan lain sebagainya. Tapi melihat dari sisi kepopulerannya gitu loh, bukan dari kualitas orang tersebut. Dan ini dikomentari juga ya, karena kemarin ada Gerinda yang mencoba untuk mengusung Marcel Widianto, seorang stand up comedy. Kita lihat komentarnya. Kalau standar kualitas seorang kepala daerah yang disampaikan oleh elit Gerindra ada dan melekat pada Marcel Widianto, yang kita tahu dia adalah komedian tapi juga tidak jelas background pendidikannya. Bukan saya mau mengecilkan dan meragukan komedian, tapi kalau standar yang dipakai
oleh elit politik adalah standar popularitas dalam konteks memajukan sebuah daerah gitu ya. Pada akhirnya ya kita tahu itu mainan untuk ambil suara aja. Ya, walaupun dalam konteks politik tentu harus kita katakan popularitas, likabilitas dan elektabilitas itu jadi kunci kemenangan sebuah atau kemenangan konstelasi politik. Tapi yang paling penting adalah kapasitas. Apakah kapasitasnya teruji dan mampu memimpin sebuah daerah? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh para elit partai politik. Menurut gue ada 4 alasan utama sih kenapa kalian harus memilih pemimpin dari background pendidikannya. Yang pertama, seorang pemimpin itu harus paham kompleksitas dari daerah atau negara yang dipimpin. Mulai dari public health-nya, urban planning-nya, ekonominya, teknologinya. Sektor-sektor ini didapat ilmunya dari formal education, dari tingkat pendidikan tinggi. Terus yang kedua, kita butuh trust. Buat orang-orang yang belum tahu, tidak kenal, pasti dilihat dari background pendidikannya, dari komponen retoriknya kita lihat. Pendidikannya dari mana sih? Majornya apa sih? Track recordnya bagaimana sih? Lah orang track recordnya pelawak loh. Terus juga pendidikannya backgroundnya apa? Tidak jelas. Masa iya lo milih pemimpin cuma dari followersnya aja, centang birunya atau enggak? Wake up bro, like come on, educate yourself. Kemudian yang ketiga, mungkin dari requirement pemerintahnya juga harus ditingkatkan lagi ya. Karena sekarang makin banyak orang-orang yang memiliki formal education background dari tingkat pendidikan tinggi. Jadi harus lebih bisa dikurasikan lagi gitu, dikerucutkan lagi gitu. Jangan cuman kayak lulusan mohon maaf banget gitu kan. Harus ada minimal kriterianya gitu. Dan yang keempat, seorang pemimpin of course harus paham policy di negaranya dan harus memiliki decision making juga. Kalau nggak punya decision making, nanti yang ngelit malah orang-orang di partai gitu, yang menentukan kebijakan orang-orang yang mengusung dia. Dan policy ini juga didapat biasanya dari formal education background, dari tingkat pendidikan tinggi juga gitu. Jadi menurut gue alasan gue cukup reasonable sih memilih seorang pemimpin dari background pendidikan yang bagus gitu. Bukan cuman mohon maaf banget tamatan SMA gitu, masa bisa jadi pemimpin, nggak mungkin gitu kan. Di sini gue mau minta maaf kalau konten gue yang sebelumnya itu menyakiti hati kalian, karena purely di sini gue cuma mau memberikan sedikit saran aja, khususnya untuk warga Tangerang Selatan yang akan melakukan pemilihan untuk calon pemimpinnya. Jadi kalau nggak mau diambil saran gue ya that's okay. Kalau kalian mau memilih pemimpin dari followersnya aja, yang penting lucu, gemes, bisa joget, bisa stand up comedy, nggak apa-apa sih gitu kan ya. Indonesia Emas 2024 semoga tercapai ya, kenal lo. Ya begitulah ya. Kadang-kadang itu kalau ada orang pinter, orang yang lebih tahu ngasih solusi, ngasih komentar agar kitanya yang nggak tahu ini jadi paham gitu, malah dicerca. Bima ini orang yang cukup cerdas, yang tahu gitu ya, berpendidikan juga. Jadi ya it's okay lah, gak apa-apa dia ngasih masukan untuk kita semua. Jadi jangan langsung berkomentar buruk kepada dia gitu loh. Bener juga yang dikatakan beliau kan gitu. Nah ini mengenai judi online juga ini sangat meresahkan. Kita lihat videonya ya. Ingin memberikan bansos kepada penjudi online. Aduh, serius nih Indonesia seperti ini kondisinya sekarang. Ingin memberikan bantuan sosial kepada penjudi online. Judi itu adalah salah satu watak. Ya, dia nggak bisa berhenti serta merta dengan ini saya kasih duit nih suruh berhenti. Belum tentu bisa kalau itu bukan dari keinginan hati. Sekarang malah mau dikasih bantuan sosial. Berarti besok di undang-undang Indonesia itu harus dirubah. Karena saat ini tulisannya adalah, kalau tidak salah nih ya, maaf ya karena saya bukan orang hukum, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Berarti besok ditambahin fakir miskin dan anak-anak terlantar dan penjudi dipelihara oleh negara. Menurut saya negara Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Karena apa? Karena saya melihat di sekitar saya banyak sekali ibu-ibu yang single parent atau bahkan orang tua yang sudah berumur masih bekerja dari pagi ketemu sore, dari pagi ketemu malam untuk menghidupi keluarganya. Itu pun di desanya tidak dapat bansos, namanya tidak masuk ke dalam daftar penerima bansos.
ini justru penjudi online mau diberi bansos. Jadi menurut kalian gimana guys? Halo guys, hari ini saya dapat telepon dari seorang keponakan saya yang intinya mau pinjam uang, jumlahnya lumayan besar untuk menolong adiknya yang terjerat pinjaman online. Nah, celakanya adalah pinjaman online ini digunakan oleh adiknya untuk judi online. Ya, judi online dan pinjol ini memang luar biasa ya, sungguh merusak seluruh tatanan masyarakat kita ke semua lapisan, bahkan sampai ke BUMN. Kita dengar kemarin kan kasus Indofarma yang meminjam uang dari pinjaman online, padahal ada bank BUMN juga dan sebagainya. Nah, yang lebih menarik adalah pernyataan dari Kabar Eskrim Polri kita, Pak Wahyu Widada, yang mengatakan katanya ya pelaku judi online ini kan kurang lebih 2,3 juta orang gitu ya. Mana mungkin kita menangkap mereka semua, masukkan ke dalam penjara akan jadi penuh gitu ya. Lucu aja sih ada pernyataan kayak gini gitu ya. Nah, seolah ini juga melengkapi pernyataan dari Pak Hadi ya, Menko Polhukam, yang katanya akan memblokir 5.000 rekening yang terindikasi judol, lalu uangnya akan gitu ya, bakal masuk ke rekening atau kas negara. Ya, semoga saja pernyataan-pernyataan ini tidak didengar oleh kepolisian negara tetangga kita ya. Karena begini, tidak perlu menjadi seorang jenderal, tidak perlu menjadi seorang profesor untuk mengetahui sebenarnya yang harus dilakukan adalah ya blokir saja aplikasi-aplikasinya, tangkap mafianya, agen-agennya, gembong-gembongnya yang kelas kakap itu, lalu masukkan ke penjara dan hukum setinggi-tingginya. Lalu blokir saja rekeningnya, pastikan uangnya sudah masuk ke dalam kas negara, baru press conference gitu. Jangan belum melakukan apa-apa tapi sudah press conference gitu ya. Bakal ini, tapi ya entah kapan akan terjadi dan kapan dilakukan. Seperti pernyataan Menkominfo Budi Ari yang mengatakan katanya sudah memblokir jutaan aplikasi gitu ya. Jutaan konten yang terindikasi judol gitu ya. Tapi tidak pernah sekalipun kita dengar berapa orang sudah ditangkap, berapa besar dana yang sudah kembali masuk ke dalam kas negara dari judi online ini. Tidak ada sama sekali. Nah, kenapa ya kok pemerintah kita seolah sulit sekali memberantas atau mengungkapkan soal judi online ini? Ya, ada dua kemungkinan ya. Ini kemungkinan gitu ya, dugaan gitu ya. Yang pertama, ya pemerintah terjebak gitu ya. Jadi ya tidak bisa melawan terhadap judi online ini karena backing dari para penjudi ini gitu ya. Jadi membuat pemerintah lumpuh karena tidak bisa melawan para backing ini dan akhirnya cuma bisa duduk bersimpuh. Atau yang kedua mungkin pemerintah merasa diuntungkan juga dengan semua ini, entahlah ya. Judi online ini kan disingkat judol gitu ya, pinjaman online disingkat pinjol. Nah, kalau pro dengan judi online itu kita singkat apa ya? Salah. Sering kali kita melihat ya, kayaknya masalah yang sedikit tapi kayaknya sulit banget untuk menyelesaikannya gitu. Perkara judi online sulit banget mau nyelesain. Ini sebenarnya ada apa gitu loh. Nggak mungkin kalau di belakangnya itu nggak ada apa-apa gitu. Suatu negara masa iya sih nggak bisa untuk memberantasnya kan gitu. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Brega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.